Hai Nis, congrats ya atas promosi kamu. Gak nyangka deh, kamu bisa ngelewatin senior-senior kamu itu. Saya bangga sama kamu. Kelola kebun teh aja Anissa nggak bisa apalagi bikin TKI, Bu. Mimpi Anissa tuh beda, Bu. Nis, lo balik sekarang banget nih. Gue udah preparein party buat promosi lo tau. Jadi perjuangan karir kamu selama 6 tahun ini kamu anggap apa? Hah? Terus hubungan kita? Aku gak nyangka kamu jadi egois kayak gini. Nih, dituangin ibu, dicicip ya. Ya, sini. Mau. Panas, dikit dulu. Panas. Gimana? Enak kan? Gimana ya? Kurang enak ya? Bu, lagi ngelamun apa sih, Bu? Enggak ngelamun. Ini loh, Bu. Anissa lagi buat teh. Coba deh rasain. Udah sama belum? Sama kayak buatan Ibu. Aku coba ya. Gimana, Bu? Udah sama belum sama kayak buatan Ibu? Bisa coba nih. Iya kan? Kayaknya masih ada yang kurang. Ya, Iya kan? Gak apa-apa. Kamu kerasan di Jakarta. Kenapa sih kamu nggak kerja di sini aja? Kan kamu bisa ngelamar jadi PNS. Anissa maunya di Jakarta, Bu. Kelola kebun teh aja Anissa nggak bisa apalagi bikin TKI, Bu. Mimpi Anissa tuh beda, Bu. Ya kan nggak harus kelola kebun teh. Kamu kan bisa cari kerjaan yang kamu suka di sini. Itu harusnya ngertiin Anissa dong. Bisa. Makanan kesukaan kamu. Nggak suka yang ini. Ada yang ini. Tuh. Anissa, proyek yang saya kasih ke kamu gimana jadinya? Ini Widya juga kirim proposal yang sama nih. Mirip lagi. Saya sudah beri kamu kesempatan. Jujur, saya kecewa sama kamu.
27 April 1995. Mata itu melihat polos menatapku. Hari ini ulang tahun dia yang ke-8. Tiup lilinnya sekarang juga. Tiup. Terima kasih, Ibu. Iya, kami memanggil Anissa sahabat terbaik. Saat kaki mungilmu terkena air panas. Maafkan ibu ya nak, kadang teledor menjagamu. Baiknya kita ulas dulu. Enak kan? Pusing. Hari ini tepat ulang tahun ibu yang ke-50. Anak ibu memberikan hadiah. Nisa, makasih ya kirimannya udah sampai nih. Bagus banget. Ya ukurannya sih pas banget nih. Meski ibu berharap Anissa pulang, maaf ya nak, ibu selalu menelpon kamu. Ibu. Sini Bu, duduk di sini. Udah siap makan? Udah dong. Oh iya Bu, tadi kan Anissa buat teh. Nah, coba Ibu coba ya. Cobain deh Bu. Gimana rasanya? Masih ada yang kurang? Udah pas kan? Soalnya kan Anissa nyontek resep buatan ibu. Udah sama persis belum? Duh, ibu benar-benar gak apa-apa kalau kamu mau balik ke Jakarta. Kalau dulu ibu berat izinin Anissa ke Jakarta, masa sekarang ibu gak izinin Anissa untuk temenin ibu di sini? Ini kan juga rumah Anissa. Terus mimpi kamu? Saking sibuknya Anissa di Jakarta, minum teh buatan ibu aja serasa mimpi buat Anissa, Bu. Oh iya, Bu. Anissa ada kado buat ibu. Tunggu di sini ya. Nih, Apa ini? spesial dong buat ibu. Terus bukanya gimana? Sini, ibu diajarin. Gini loh, Bu. Nah. Lihat deh, Bu. Nih, bagus kan? Yang ini kan, Bu? Hah? Salah. Bu, ayo Bu, sini Bu. Seru tahu. Sini. Ini kapan kamu buatnya? Bagus. Bu, Nisa udah bisa nyangrai teh. Yang ini apa nih? Kaja yang sama. Ibu, Anissa udah mutusin buat tetap tinggal di sini, Bu. Terus pekerjaanmu yang di Jakarta? Bu
Buat Anissa, kesuksesan itu bukan tentang apa, tapi tentang siapa, Bu. Yaitu untuk Ibu. Maafin Anissa ya, Bu. Izinin Anissa merawat Ibu di sini. Izinin Anissa di sini merawat Ibu. Anissa sayang banget sama Ibu. Maafin Anissa ya, Bu. Ayo jangan cepetan. Maafin Anissa ya, Bu. Hati-hati ya, pelan-pelan. Ya, bisa pasti. Hati-hati lihat depan. Layaknya ibu yang menunggu anaknya. Aku sadar, pulang bukanlah paksaan. Pulang adalah waktu untuk diam sebentar, ataukah malah menetap. Pulang bukan berarti tak punya masa depan. Dan pulang tak berarti mimpiku telah usai. It's a good tea, bro. Excuse me. Yeah. Oh, thank you so much. What's this? Oh, this is a fruit banana. Red banana. It's a very beautiful place. Who's the owner of this place? Oh, I'm Lisa, the owner. Oh, really? Yeah. I'm Jonathan. I'm from Germany. Yeah, I've been exploring so many tea houses around the world, but your tea is very, very special, you know? It feels good. Oh, thank you. And the view is really nice, right? Very, very nice. The best. So this is our treatment. It's very traditional. It's called sangrai. Sangrai. Yeah, and it's very traditional with natural ingredients. You can try this. Okay. What did you get, Teresa? Ibu. Maka bagiku, pulang adalah kesempatan yang kupunya. Kesempatan untuk lebih berarti bagi diriku dan orang yang kusayangi, yaitu ibu. Hilang kau, lama waktu berlalu, mimpi-mimpi itu jangan lekas membeku. Debu rumah masuk ke hati, hening tiada dua, suaraku dengar. Walau sesepi ini, ku nanti kau seluas
setelah nanti, setelah nanti, setelah usai, setelah usai. Setelah usai, setelah kritiknya, naskah filmnya, naskah kritiknya bisa diceritain, mungkin dibaca aja ya. Jadi nggak perlu share screen, tapi dibaca isi naskah kritik film yang teman-teman udah tulis kayak gimana sih gitu. Mungkin buat ngawalin, Mbak Fiona mungkin mau jelasin naskah film, kritik filmnya kayak apa? Aku banget nih pertama. Oke. Apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar. Kita bukan filmmaker sih, ya kan. Nah, kalau saya mungkin beberapa kali cukup sering buat nonton kritik film. Jadi mungkin ya ngasih tanggapan bisa lah. Oke, dibacain aja ya berarti ya. Ya, nggak apa-apa. Aku cuma dapat 263 kata, jadi oke lah. Ini nggak sampai 1 halaman ini. 1 halaman, 300 kata, hampir 1 halaman. Hampir. Oke, dibuka dengan pembukaan yang terbilang umum. Seorang perempuan menyetir mobil sendirian, tampak sibuk dengan pikirannya sendiri, diiringi dengan kalimat-kalimat yang menjadi backsound, menjelaskan siapa perempuan ini. Setelah perjuangan 6 tahun, Anissa, tokoh utama perempuan dalam film pendek ini, mendapatkan sebuah kesempatan untuk menduduki puncak karir, bahkan disebutkan melampaui koleganya yang lebih senior. Menggunakan teknik alur yang maju mundur, diceritakan bahwa orang tua Anissa memiliki perkebunan teh sekaligus produksi teh dengan resep turun-temurun. Tidak diceritakan kemana perginya sang ayah. Aku nggak tahu nih, mungkin yang lain yang tahu ya, tapi aku nggak menangkap. Tidak diceritakan kemana perginya sang ayah, namun dari awal hingga akhir cerita, nampak sang ibu adalah orang tua tunggal. Alur berlangsung cukup lambat hingga sampai pada konflik utama bahwa Anissa berkeinginan untuk meninggalkan rumah dan tidak berniat untuk meneruskan usaha perkebunan teh. Sedangkan ibunya sudah cukup tua dan tampak tidak sehat. Beberapa scene kemudian menunjukkan hubungan antara ibu dan Anissa yang kurang baik, Anissa yang jarang pulang, dan sang ibu yang berusaha menunjukkan bahwa segalanya baik-baik saja padahal tidak. Sebuah kisah klasik yang ditujukan untuk memainkan perasaan pemirsa. Kisah berakhir di mana Anissa memutuskan untuk meninggalkan semua gemerlap Jakarta dan pulang. Secara keseluruhan, film pendek ini sangat cukup menyampaikan pesannya bahwa paradigma masyarakat mengenai pulang dan impian itu bertolak belakang, tidak bisa dibenarkan. Film ini berhasil memaknai meraih impian dan pulang itu sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa hal yang mengganjal dan bisa diperbaiki adalah cerita cinta Anissa yang menggantung. Jadi di awal tadi, terus kita gimana? Itu kan menggantung ya. Terus nggak ada terusnya gitu ya. Terus tidak ada kejelasan mengenai keberadaan sang ayah. Ini cukup mengganggu dan bertanya-tanya sepanjang film, serta alur yang lambat hingga ke konflik utama menjadi agak membosankan dan terkesan agar film ini memenuhi durasi film pendek. Aku nggak tahu, adakah peraturan ya gitu. Jadi misalnya film pendek itu minimum 15 menit misalnya. Nah, menurutku ini tuh ada yang alurnya lambat. Jadi kayak seakan-akan ya udahlah kita tambah-tambahin biar memenuhi durasi aja gitu. Itu sama terakhir ininya adalah alur maju mundurnya yang menurutku masih kurang halus gitu ya ceritanya. Jadi agak bikin bingung gitu. Oke. Itu aja sih. Menarik. Terima kasih. Itu ada beberapa yang aku catat, jadi yang bahkan aku juga nggak notice gitu kan. Nah, oke. Ini sistemnya kita dengerin dulu ya naskah kritiknya, nanti kita diskusiin bareng-bareng. Mbak Dina udah nulis? Udah. Oke, mungkin boleh di-share Oke. kritiknya kayak apa?
Aku ya, aku agak beda dari Mbak Fiona. Soalnya aku tadi kebayang-bayang kalimatnya Mas Bagus yang ini nggak boleh deskripsi loh ya, nggak boleh spoiler gitu. Jadi jadi itu yang tak pakai Macam-macam pegangan. ya, karena kan Paham gini, paham. tekniknya kan macam-macam ya. Ada Ya, yang ngerasa spoiler tuh haram gitu kan. ya, ya aku paham. Jadi aku antara memahami yang dikatakan Mas Bagus sama aku baca yang di-share sama Mbak Fiona. Kemarin sempat baca, cuman nggak menyeluruh, cuman poin-poin pentingnya. Terus tadi tak ulang lagi. Oh, gini caranya. Jadi cuman sekilas. Aku coba ya ini ya. Silakan dikritisi. Kritisin kritikku. Ah, ternyata filmnya happy ending. Saya kira bakal berebes milih di akhir cerita. Ini aku kalimat pertama gini. Sebagai film pendek, Pulang sudah cukup membawa alur yang cukup jelas. Benar-benar pendek, tapi cukup mengena. Tema yang diusung begitu dekat dengan kehidupan kaula muda, yakni mereka yang diliputi kegelimangan karir yang tengah puncaknya dan seakan-akan keberhasilan hidup sedang begitu nyata. Hal ini membuat penonton tertarik masuk ke dalam perasaan karakter lengkap dengan penokohannya, seakan dibuat begitu relate dengan kehidupan mereka. Di sisi lain, terdapat beberapa catatan yang tentu bukan berarti cacat pada film ini. Alur yang pendek dan cukup dingin membuat penonton seakan menunggu mana nih puncak klimaksnya. Timbul berbagai asumsi dan ekspektasi yang berkeliaran di benak penonton. Hal ini tentu merupakan sebuah langkah lain yang diambil oleh sang sutradara, di mana umumnya film dengan alur demikian biasa dibumbui dengan kesedihan, seperti kehilangan atau ending menyakitkan lainnya. Sebagai film dengan durasi tidak lebih dari 30 menit, Pulang sudah tergolong film yang boros scene. Beberapa adegan ditampilkan dengan tujuan yang sama dari gambaran isi hati sang karakter. Perpindahan adegan demi adegan tidak begitu menunjukkan pergantian peristiwa yang begitu berarti. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik memang lebih banyak terjadi pada batin karakter utama. Meski begitu, pengambilan gambar pada film ini sudah cukup bagus, meskipun komposisi pada bagian-bagian tertentu masih belum seimbang. Namun, suasana yang dipasang di bagian-bagian krusial sudah cukup mengena. Contohnya di awal cerita, adegan di dalam mobil, suara hujan diiringi suara sirine dan cercaan kalimat-kalimat orang di sekitar karakter utama sudah dapat menggiring penonton mendalami perasaan si Anissa ini. Akhirnya, setiap karya akan memiliki interpretasi yang berbeda-beda dari konsumennya. Bagi saya, film bertema keluarga semacam ini akan selalu mendapatkan ruang khusus di hati para penontonnya. Meski nanti bermunculan berbagai kritik dan masukan, film ini tetap meninggalkan basah di hati penikmatnya. Oke, sip. Keren. Panjang juga ya. Tempo. Cepet loh. 294. Beda ya. Oke. Menarik banyak. Dulu sempat sering review film kayak Mas Bagus gitu, cuman udah lama banget gak ini. Keren sih. Ini membangunkan hobi yang lama terpendam. Itu naskahnya tinggal polis dikit udah bisa publish kayak. Oke. Lanjut. Kita masih ada waktu sampai 20.10. Jadi mungkin dua orang lagi masih bisa. Jadi siapa lagi yang mau? Mungkin Mbak Lulu udah nulis kritik filmnya. Silakan. Enggak, tapi kayaknya nggak sebanyak Mbak Fiona dan Mbak Ihdina. Dan Nggak apa-apa. mereka berdua keren sekali. Kita sering aja. Oke, kita baca ya, aku ya. Ya. Film pendek berjudul Pulang ini melalui alur cerita dan pemilihan diksinya membawa pesan yang sangat dalam, khususnya pada pemaknaan kata pulang. Namun makna yang begitu dalam tersebut kurang dapat tersampaikan dengan baik apabila tidak didukung oleh narasi dan background. Karena akting khususnya dari pemeran utama saya rasa masih kurang natural dan mendalami peran. Secara keseluruhan, pengambilan gambar sudah cukup bagus karena sudah memperhatikan komposisi, estetika, dan proporsionalitas. Meskipun sudah cukup baik dalam estetika, namun masih ada beberapa scene yang komposisinya kurang pas, seperti halnya scene saat si pemeran utama dan ibu mengobrol di meja makan, dan beberapa scene yang lain yang seakan terpotong. Maksudnya kesannya tuh kayak kepotong gitu loh. Terus mungkin juga hal tersebut terjadi karena pengambilan gambar yang masih kurang stabil dan masih banyak goyangnya. Ya, terima kasih. Sungguh bahasa yang sangat tapi keren tuh, teknis banget, keren. Iya, nggak apa-apa. Namanya kritik film macam-macam kan. Namanya penonton juga punya interpretasi dan perhatiannya ke hal-hal tertentu gitu kan. Dia punya sudut pandang sendiri gitu kan. Nah, itu tadi dari Mbak Lulu. Aku udah catat beberapa. Lanjut.
Mbak Ririn, Mbak Rizka mungkin. Mbak Ririn dulu deh. Ada nggak? Udah nulis nggak naskahnya? Mbak Diren. Halo. Ada Bunda Retno juga sekalian, nggak apa-apa deh. Kita kan mulainya 19.15 ya, jadi harusnya selesainya 20.30. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 15 menit. Aku sebisa mungkin masukin semua kalau bisa. Oke. Ayo, monggo Mbak Ririn. Oh ya, aku nggak nulis secara utuh kayak teman-teman yang lain ya. Cuman aku nulis yang poin-poinnya yang mungkin kerasa menurut aku kayak ganjal gitu. Karena aku juga baru lihat kayak apa ngeritik film itu, saya kan nggak pernah gitu kan. Boleh ya? Nggak apa-apa. Sampaikan aja. Boleh banget, Mbak Ririn. Boleh banget. Film Pulang ini film yang menurut aku itu sangat singkat untuk mendeskripsikan detail sebuah cerita. Tapi dari cerita singkat ini sebenarnya poinnya sudah dapat. Cuman yang namanya ini kan film, jadi harus diceritakan melalui adegan-adegan gitu kan. Yang pertama, kritikan dari seorang penonton. Saya memposisikan saya itu penonton. Film ini terasa langsung pada inti. Yang namanya film kan kayak ada pembukaan gitu kan. Tapi aku sih menyadari bahwasanya ini kan film pendek. Jadi mungkin harus kayak apa ya? Ya yang pasti beda lah dengan film yang panjang gitu. Kayak terlangsung pada inti. Kalau pulang otomatis kan ada pergi dulu gitu kan. Pergi dulu baru pulang gitu kan. Masa langsung pulang gitu kan. Jadi belum ada pembukaan kalau saya. Yang kedua itu alurnya maju mundurnya itu kayak cepet banget gitu. Jadi agak membingungkan buat penonton. Tuh. Terus yang ketiga yaitu film ini diceritakan melalui voice kayak seperti puisi. Ini dijelaskannya kayak melalui seperti puisi, nggak sepenuhnya seperti film gitu. Jadi diimbui dengan ibaratkan kalau misalnya saya buat puisi diceritakan melalui puisi tulisan aja itu udah bisa sama kan maksudnya gitu. Oke. Cuma ditambahi visual gitu aja sih. Ya mungkin itu dari saya. Oke, menarik tuh. Ada satu hal lagi yang mungkin belum dinotis sama teman-teman yang lainnya. Mbak Ririn ternyata bisa nyorotin itu. Oke, aku udah catat. Nanti kita bahas lagi. Oke, lanjut. Mbak Rizka, sudah nulis? Kasih kritiknya. Respon nggak? Oke. 1, 2, 3. Oke, nggak ada respon. Mbak Arma, atau Ivan? Mbak Nana nggak bisa lagi di jalan. Bunda Retno mungkin mau sharing atau Ivan? Monggo. Ayo. Ya. Aku minta maaf sebelumnya ya, karena aku memang sudah lama banget ya, udah jarang menulis, jarang mereview, pokoknya yang berhubungan dengan literasi itu aku memang lagi mandek banget, kebanyakan nonton drama Korea. Tapi di sini aku coba untuk menuliskan beberapa poin sih dari tadi aku nonton film pendek. Dan aku juga terus terang jarang banget ya nonton film Indonesia. Seringnya nonton film Hollywood, jadi pasti ekspektasinya yang spektakuler lah seperti film Hollywood gitu ya. Nggak apa-apa. Monggo. Berarti bisa dijadiin bahan tuh Bunda. Karena ini kan film pendek gitu ya, pendek banget. Jadi kalau menurut aku pribadi gitu sebagai penonton penikmat film, ya dari segi cerita, setting, acting pemain, visualnya, menurutku sih biasa aja gitu ya, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang luar biasa gitu, tidak ada yang baru juga, ya semuanya biasa aja. Malah cenderung membosankan sih ya kalau menurut aku nontonnya. Tapi ya bisa kita maklumi kan karena ini film pendek banget durasinya, jadi mungkin tidak bisa banyak mengeksploitasi gitu, jadi ya mungkin mengalir aja gitu secara natural. Hanya sisi positifnya dari film ini yang bisa aku ambil itu pesan yang ingin disampaikan dari film ini tuh dapat gitu penonton bisa mengambil, kita bisa paham apa yang mau disampaikan dari film ini gitu kan. Misalnya kesuksesan itu nggak ada artinya gitu kalau misalnya tidak bisa dinikmati juga oleh orang-orang tercinta kita gitu kan, oleh keluarga kita gitu. Terus yang kedua ya sukses itu bisa di mana aja, nggak mesti harus di kota besar, nggak mesti harus di perusahaan yang bonafit seperti itu. Dan cinta anak gitu ya kepada orang tua itu rasanya melebihi segala-galanya di kesuksesan kita lah gitu. Kita bisa berbakti kepada orang tua itu juga salah satu kesuksesan sih menurutku kalau kita bisa membahagiakan orang tua gitu.
Jadi yang sisi positif dari film ini sih yang bisa aku ambil ya hanya pesan dari film itu aja yang bisa nyampe ke penonton. Tapi selebihnya sih ya biasa aja, nggak ada yang terlalu istimewa sih menurutku. Ya gitu aja Mas, bagus. Oke, makasih Mbak Retno. Ya, Ivan, Ya, dari Ivan, oh Anda? ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya pribadi sih, mohon maaf sebelumnya aku nggak sempat lihat sampai menu karena baru datang dari cerita Oke. lain. Oke, aku sempat nanyakan secara ulang sih ya. Ada sih yang beberapa scan yang berbilang itu kok aneh banget ya, karena kan sebenarnya kalau feeling saya itu kalau film pulang itu kan seharusnya mencerita apa ketika pemeran utama itu kan bekerja di luar kota, tapi kenyataannya di awal mulanya itu kok pulang dalam pulang bersama keluarga, terus isinya itu sebenarnya terkesan itu kok kurang lalur itu, karena kan harusnya itu seseorang itu bekerja di luar kota, tapi malah ya bapak bercerita adegan nongkrong bersama ibunya gitu. Jadi ya memang walaupun film terkesan dramatis ya ada saja itu mungkin ya scene-nya itu memang tidak terlalu tepat gitu. Jadi mungkin yang kalau dari filmmaker sih sebenarnya harusnya punya konsep yang sedemikian rupa, walaupun memang kisah nyata ya, mungkin mohon maaf ya nggak tahu mungkin film itu berbasis kisah nyata atau bukan. Ya jelas itu yang saya dapatkan itu hanya bermimpi ketika dia menjadi pengolah teh. Terus kemudian kalau segi kalau dari segi pesannya sih sebenarnya agak dapat sih ya, namun mungkin kan kalau dari petikimannya itu kan dia memang menyayangi ibu ya, mungkin itu ketika kita pulang dari luar kota kan ada. Nah, jadi kalau saya amati keseluruhan berarti bahwa seorang pemeran utama itu memang merasa mempunyai mimpinya nyata. Jadi saya berharap mungkin ya kalau di film pendek ini kan saya punya scene itu tidak seberapa oke, tapi yang jelas itu kan alurnya harusnya perlu diperbaiki lagi sih itu. Jadi saya berharap mungkin ya dari titik hikmahnya itu dia pulang itu kan menceritakan bagaimana anak itu merantau pulang dari perantauan lalu kita berperan. Jadi walaupun scene-nya tidak seberapa beralur, tapi memang dari segi alamnya sih sebenarnya bagus banget, tapi ya tidak seberapa jauhkan kita yang dialami merasakan seperti itu. Jadi intinya sih itu. Makanya demikian ini aja sih kritik film yang saya amati, yang jelas itu mungkin dari segi alur ceritanya sih seperti itu. Oke, kritik film punya aku adalah kayak gini, aku baca deh. Film Pulang bercerita tentang bagaimana dilema yang dihadapi oleh Anissa, seorang perempuan bekerja dari Jakarta. Dia harus meninggalkan ibunya di kampung halaman. Anissa dengan berat hati pulang ke rumah untuk menemani ibunya. Dengan segala perasaan dilematisnya, Anissa berusaha untuk mencari-cari justifikasi kenapa dia harus bersama ibunya. Sedangkan dia mulanya punya mimpi sendiri. Masalahnya, film Pulang tidak benar-benar menjelaskan apa mimpi yang dimiliki oleh Anissa. Ya, di awal film terjadi percakapan singkat bagaimana rekan Anissa mengingatkan Anissa tentang mimpi dan karir yang sudah dibangunnya. Cuman kritik doang kan ya di awal. Adegan ini bahkan tidak tervisualisasi, hanya perjalanan entah dari mana ke mana. Kecuali Anissa yang sedih di dalam kendaraan. Penjelasan tentang mimpi akan lebih efektif jika penonton juga mendapat gambaran di mana Anissa bekerja atau apa yang dia lakukan sebelum pulang. Ya. Nah, penonton tidak mendapatkan informasi ini. Aku ya seenggaknya aku nggak dapat informasinya. Ada juga kesalahan penulisan di beberapa percakapan. Salah satunya adalah sukses itu bukan tentang apa tapi tentang siapa. Ini agak janggal aku dengerinnya. Kemudian disusul yaitu dengan ibu ya, sukses dengan ibu maksudnya. Kalimatnya ini agak terlalu detail aku tapi notice, jadi aku masukin ke situ. Jadi kalimatnya itu memang pemaknaannya agak aneh. Jadi mungkin itu kurang teliti aja di penulisan. Jadi di kreatif film kita kalau notice percakapan juga bisa kritik di percakapannya. Karena kita bayangin gimana sih proses filmnya terjadi kan ya. Penulisan naskahnya seperti apa.
Oke, lanjut soal lanjut ini untuk sebuah film pendek indie, alur cerita film ini udah lengkap gitu kan. Dari awal mungkin intro, kemudian walaupun intronya kurang jelas ya, kurang lengkap, tapi kemudian ada konfliknya, kemudian resolusinya seperti apa. Jadi grafiknya dari turun naik ke bawah gitu. Oke, terus kemudian saya bisa dengan mudah paham logika filmnya, tinggal polesan-polesan bagian detailnya aja. Nah, itu yang tadi aku jelasin. Kemudian termasuk jika film memang berusaha untuk menyematkan sponsor ya. Aku paham ada tadi beberapa ada sponsor yang berusaha untuk ditampilkan. Jadi di beberapa konteks mungkin ini film-film kompetisi juga ya. Aku tanpa melihat latar belakang filmnya atau ini dibuat atau apa, tapi ada adegan yang ngeliatin kalau ini sponsor dan apa ini untuk kompetisi kayak gitu. Nah, masalahnya konteks sponsornya nggak kena gitu kan. Ini kalau dari sudut pandang sponsor ya, sponsornya itu nggak kelihatan. Gimana filmnya itu menempatkan produk atau sponsornya itu jadi yang cukup signifikan di film ini. Nah, tadi itu sponsornya kalau nggak salah itu pandi.id, itu ada logonya ya. Jadi kalau Pandi itu konteksnya dia web hosting dan nggak kelihatan, padahal ada satu adegan yang bisa nampilin itu dengan efektif, yaitu waktu ketika Anissa ngasih kado ke ibunya. Nah, kita kan cuma melihat ibunya tuh ngelihat semacam tablet gitu ya. Nah, itu nggak kelihatan clear. Padahal jadi pertanyaan kan, ini yang sebenarnya dikasih Anissa ke ibunya ini bentuknya apa sih gitu kan? Iya, itu tadi nggak jelas. Iya kan, nggak kebayang gitu. Padahal potensi sponsornya juga bisa muncul di situ menurutku. Nah, itu konteks sponsornya masih kurang jelas seperti apa. Apalagi hadiah yang dibuat untuk Anissa juga terlalu singkat penayangannya. Jadi kurang bisa dipahami apa hadiahnya dan kenapa harus diajarkan membukanya gitu kan. Gitu. Ini naskahku kayak gini. Oke, aku review lagi ya dari teman-teman yang lain. Jadi tadi Mbak Fiona itu ada yang menarik adalah ya soal bapak ya. Soal bapak ini aku juga nggak notice bapaknya kemana, nggak ada ceritanya kan. Kalau aku sempat kepikiran, cuman biasanya kalau film pendek itu emang kita fokus pada satu frame, Iya. beberapa tokoh. Iya. Tapi kayak tiba-tiba hilang aja gitu, kayak mengganggu gitu loh. Bapaknya mandi ya. Sampai akhir tuh nggak jelas kayak gitu kan. Ini kita sesi bebas aja ya. Tapi aku review dikit dari naskahnya teman-teman. Jadi Mbak Dina tadi ada rekomendasi ya. Rekomendasi itu bagus di kritik film karena biasanya kritik film itu intinya adalah apakah pembaca naskah kritiknya itu bisa menyimpulkan apakah ini pantas ditonton atau tidak biasanya. Itu tujuan dari kritik film. Nah, Mbak Dina tadi bisa masukin itu ya. Bagus. Terus kemudian ada Mbak Lulu. Ini ya lebih teknis ya. Lebih teknis banget di sebagai mungkin kritiknya sebagai sutradara atau penulis naskah biasanya kayak gitu sudut pandangnya melihatnya oh ini kurang ngena nih atau aktingnya nggak pas kayak gitu. Mungkin punya bakat terpendam Mbak Lulu memperhatikan bagian itu. Oke, terus Mbak Ririn yang tadi tak notice adalah kurang terlalu direct ya. Ya, terlalu direct katanya Mbak Ririn story-nya. Ini mungkin keterbatasan di film pendek ya. Film pendek sedikit informasi biasanya film pendek itu durasinya sekitar 15 maksimal 30 biasanya 30 itu udah terlalu panjang. Itu. Oke, lanjut lagi. Mbak Retno. Ya, karena mungkin referensi. Nah, ini referensi ini juga mempengaruhi biasanya sudut pandang pengkritik tuh. Ada yang bilang pengkritik itu harus lepas dari background. Harus netral. Jadi melepaskan diri dari referensi dari apa, tapi pegangannya cuma dari teori biasanya kayak gitu. Tapi untuk orang awam bebas gitu. Jadi cenderung membosankan ya karena bandingannya dengan film yang berbudget mungkin ya jauh gitu kan. Ini juga
jadi kekayaan wawasan sih sebenarnya. Kalau biasanya nggak terbiasa buat nonton film pendek atau film indie, terus terbiasa untuk nonton yang budgetnya besar gitu kan, ya indinya jelas kalah. Kurang referensi lah istilahnya ya. Ya, Maksudnya Benar-benar. belum tahu gitu loh kondisi masing-masing film itu beda. ya. Mungkin kita Tuh. perlu bandingkan sama yang budgetnya rendah juga ya gitu. Apalagi ini judulnya tadi kan film kompetisi ya. Film kompetisi biasanya sangat-sangat rendah. Jadi bukan indie gitu kan. Menurutku ini belum masuk sampai indie, karena kalau masuk indie itu biasanya budgetnya ada, tapi entah kantong sendiri atau sangat-sangat terbatas kayak gitu. Film indie sama film festival sama nggak, Mas? Festival film indie bisa masuk ke festival. Film festival itu biasanya sih penyelenggara festivalnya meminta partisipan untuk yang bikin film gitu kan. Dan kalau festival biasanya nggak ada kurasi, biasanya ya. Tapi idealnya ada kurasi, karena penyelenggara festival juga biasanya harus ngejaga kualitas kan. Nah, terutama kalau festivalnya udah besar, gitu kan, saking banyaknya yang masuk, gitu kan, itu biasanya dikurasi. Jadi kayak sifatnya kayak pameran seni festival. Jadi kalau pameran seni, mau budgetnya nol, mau indie, pokoknya masuk kurasi, bisa tayang. Berarti lebih ke kualitasnya ya? Bahkan mungkin yang box office dengan budget sangat besar, kalau dimasukin ke festivalnya, mungkin belum tentu lolos atau bahkan bisa diloloskan juga. Gitu. Oh gitu. Jadi macam-macam kan festival tujuannya, ada yang tujuannya untuk menarik massa, ada yang tujuannya untuk promosi teaser gitu kan. Mungkin cuma orang-orang terbatas dulu yang bisa cerita, atau influencer itu diajakin ke festivalnya, suruh nonton, nanti suruh cerita kayak gitu. Macam-macam tujuannya festival. Oke. Terus tadi ada catatan dari Mas Ivan juga, ada beberapa alur atau scene yang kurang nancep gitu. Mungkin itu sih review dari aku. Ada tanggapan lain mungkin, atau bertanya soal gimana sih cara ngeritik film gitu kan? Kita diskusi bareng di sini. Tanyanya apa? Pertanyaan dari Mbak Retno. Film pendek biasanya diputar di mana? Panggungnya kalau publik paling mudah biasanya memang di festival. Dan festival biasanya menentukan kriterianya. Salah satunya biasanya tahun pembuatan. Tuh, tahun pembuatan biasanya misalkan nih festivalnya tahun 2022, terus festivalnya tahun 2022 ngasih kriteria silakan submit film tahun pembuatan sejak 2020 gitu misalkan. Tuh, kayak gitu. Tapi ya juga berarti ada sih yang kalau orang umum mau nonton itu nonton di festivalnya gitu kan, Mas? Iya. Oh, gitu. Kalau filmnya memang belum terpublikasi, maksudnya belum ditaruh di YouTube misalkan kayak gitu. Tuh. Kalau untuk umum ya kalau ditaruh di YouTube ya jadi umum udah. Gitu. Itu sih. Biasanya kalau udah di YouTube itu udah selesai untuk tujuannya ya macam-macam. Misalkan ini film pulang ini ternyata film kompetisi yang ada sponsornya, biasanya ya tayang dulu ke penjurian. Setelah penjurian, terserah mau diapakan. Biasanya kayak gitu. Kalaupun di YouTube, biasanya di unlisted, gitu kan. Cuman orang-orang tertentu yang bisa melihat. Gitu sih. Kalau film yang biasanya dibikin, maksudnya lomba film pendek, dibikin lembaga-lembaga tertentu gitu, kadang memang penilaiannya juga diantaranya kayak banyak-banyakan like, kayak gitu juga nggak sih, Mas? Nah, kalau ada persyaratan kayak gitu kan berarti harus publik. Tuh. Iya. Ada lagi mungkin tanggapan, pertanyaan? Kita ngobrol-ngobrol soal film. Mungkin teman-teman ada yang nanya itu bedanya review, ulasan, sama kritik. Wah, kalau terminologi kayak gini nih, nggak paham. Susah ya. Ada nggak sih, Mas, ini orang profesinya kritikus film gitu, ada ya? Ada. Bahkan di YouTube banyak banget. Banyak banget. Aku sering nonton sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang bukan suka baca ya, karena kalau baca agak sedikit. Aksesnya mungkin agak lebih susah. Karena biasanya kritik film juga ada adegannya. Kalau di tulisan agak sulit. Gitu. Jadi gimana nih contohnya? Contohnya cuplikan adegan gitu kan?
Iya, terus biasanya direview. kalau di YouTube tuh banyak kritikus film yang dia ngebahas filmnya tuh macam-macam dari banyak sudut pandang ya. Pertama dari sudut pandang penyutradaraannya sendiri gitu kan. Kemudian pembangunan plotnya. Kemudian ada juga penulisan, itu juga ada yang bahas. Kemudian bahkan ada yang frame by frame gitu kan. Adegan demi adegan. Kemudian ada yang kritik soal kostum, properti, banyak sih sebenarnya. Karena emang di materi audiovisual macam film itu kan aspeknya banyak dan itu melibatkan banyak hal. Bahkan dalam satu layar, dalam satu frame, dalam satu adegan, kalau adegan terlalu panjang ya. Dalam satu jepretan, film itu kan jepretan yang bergerak ya kan. Dalam satu jepretan tuh banyak isinya. Misalkan kenapa kok cerminnya ditaruh di situ misalkan, atau propertinya kok warnanya itu gitu kan banyak ya yang kayak gitu. Nah potensi-potensi yang kayak gitu itu juga bisa dibahas dan kritik. Bahkan kayak tadi aku bilang soal penempatan sponsor misalkan kayak gitu. Itu sih. Kalau YouTube Indonesia yang lumayan nge-review tuh Cinecrip. Aku suka. Mulai banyak sih sekarang teman-teman Indonesia yang nge-review film ya, dan makin lama makin bagus kualitasnya. Aku ya ini menurutku sih perkembangan industrinya juga, ekosistemnya juga makin mature, makin bagus, dan Indonesia makin dapat panggung ya secara internasional. Jadi ya ngikut juga gitu kan. Jadi ya kalau teman-teman ya ini kan FLP konteksnya adalah penulis ya, literasi, mungkin ya peluangnya adalah di nulis naskah gitu kan. Entah dari buku diadaptasi jadi film atau bahkan nulis naskahnya langsung. Dan itu butuh teknik yang berbeda ya, sangat-sangat berbeda. Tuh. Oh ya, tadi ada satu yang menurutku menarik dari Mbak Retno kalau nggak salah. Oh bukan ya. Oh Mbak Rerin. Mbak Rerin bilangnya kayak puisi ya. Filmnya tuh kayak puisi, ya kan. Nah, aku mungkin agak nangkep adalah film ini tuh nggak bisa dijelaskan kalau nggak ada percakapannya. Di film itu disebut apa ya? Kurang show, terlalu banyak tell. Oh, oke. Ya kan? Paham ya? Ini istilah yang biasanya dipakai untuk fiksi, penulisan fiksi ya, penulisan fiksi. Tunjukin, jangan diceritakan gitu kan. Nah, film ini tuh tadi Mbak Ririn juga notice tuh, nggak banyak yang notice sih, aku juga nggak notice. Karena ini butuh sensitivitas sendiri sih menurutku. Ada yang bilang, terlalu dinarasikan gitu. Ada di film tuh kan ada yang perannya itu sebagai narator ya. Tokohnya tuh jadi narator gitu. Dia yang membangun plotnya. Bahkan yang paling besar, film-film besar pun juga masih teknik kayak gitu, masih ada teknik kayak gitu. Jadi ada, bahkan yang aku paling inget banget adalah di salah satu film tuh dikritik ada satu tokoh tuh yang tugasnya cuma ngejelasin doang gitu. Jadi protagonisnya bertanya, kemudian supporting karakternya yang ngejelasin. Itu salah satunya adalah di film Inception ya, yang aku ingat si yang cewek itu siapa ya, cewek kecil, Ellen Page ya, sekarang jadi ya. Ariadne. Ariadne, nama ya Ariadne. Nah karakternya Ariadne itu dia tugasnya adalah bertanya. Ariadne tugasnya adalah bertanya. Cuman kalau notice ya di Inception itu Ariadne tugasnya adalah cuma nanya. Jadi semua line percakapannya adalah bertanya. Nah ini juga di film ya. Itu dan benar-benar. Bahkan ada salah satu reviewer film yang juga aktif di yang aku rutin baca, itu dia nggak pakai video gitu. Dia pure nulis dan nggak ada tangkapan layar, nggak ada gambar, dia murni tulisan. Dan itu reviewnya namanya Ben Aryan Diaz kalau nggak salah, seingatku ya. Dia anak sinekritik apa ya, aku lupa. Dia nulis di Medium kok. Nulis di Medium. Dia rutin nulis soal review film. Dia reviewer film. Tulisan-tulisannya tulisan review. Itu. Jadi dia bahkan bisa
review film dengan baik tanpa visual sama sekali. Maksudnya di naskah reviewnya tuh nggak ada visualnya, dia cuma pure tulisan dan kita bisa nikmatin itu. Sama Itu Rashid sih. Hari, bagus juga Rashid Hari. Nggak tahu Siapa? pernah. Rashid Hari. itu di mana? Di Bufrik, blognya? bufrik.blogspot.com kayak. Ntar aku share deh. Iya, Ini apa namanya? Dia ini banget sangat apa ya istilahnya, sangat open gitu. Kalau jelek ya dia jelek. Mungkin itu dulu ya buat malam ini. Makasih dan thank you semuanya yang udah datang. Mas Bagus foto dulu, boleh. Oh ya, ayo. Fotoin ya. Bisa open cam teman-teman, sebentar. Gitu, Nah, Ibu, cantik, Mami. rindu. Saya. Mbak Rin, Mas Ivan, Mbak Lulu yang cantik. Mbak Rin, maaf ya aku izin, aku rebahan. Oh, rebahan. Mbak Lulu. Lulu. Rebahan pisan ini. Udah? Ayo. 1, 2, 3. Lagi ya.